Halo, balik lagi dengan saya Andre di sini dari Studio Gubuk Arsitektur yang kali ini tuh kita bakal membahas bagaimana cara mendesain denah rumah yang baik ya. Terus buat teman-teman juga yang pengen mencoba untuk mendesain denah rumahnya sendiri. Nah, jadi di video kali ini itu kebanyakan orang berpikir ya, kalau mau desain denah rumah itu harus membutuhkan jasa arsitek atau jasa seorang arsitek. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya budget untuk membayar jasa seorang arsitek, kalian bisa kok untuk mendesain denah rumah kalian sendiri. Namun, kembali lagi ya, kalau misalnya kalian pengen desain kalian itu lebih bagus, terus sesuai dengan prinsip-prinsip desain ya, dan mengurangi kesalahan dalam mendesain, nah itu memang kalian harus membutuhkan seorang atau jasa seorang arsitek ya. Jadi kembali lagi ke kalian. Nah, jadi video ini tuh diperuntukkan untuk kalian yang masih pemula dan mau belajar tentang cara atau dasar-dasar dalam mendesain denah rumah. Nah, selanjutnya juga diperuntukkan untuk teman-teman yang baru saja masuk di perkuliahan jurusan arsitektur. Tentunya di semester awal dong ya, 1, 2, 3 itu oke lah untuk menonton video ini gitu. Dan kita bakal langsung ke videonya. Oke, yang pertama adalah mulai dengan cara membuat denah rumah, melis kegiatan, atau membuat daftar kegiatan yang bakal kalian lakukan di dalam rumah tersebut. Nah, selanjutnya setelah kalian sudah membuat daftar kegiatan yang pengen kalian lakukan di dalam rumah tersebut, kalian membuat kebutuhan ruangan ya. Kalian merencanakan kebutuhan ruangan yang dapat mengakomodir aktivitas atau kegiatan kalian. Contohnya, kalian harus membuat catatan ya semua kegiatan mulai dari kegiatan pendukung sampai dengan kegiatan utama kalian harus buat gitu. Entah kalian mau tulis di buku, terus atau kalian mau catat di laptop ya. Jadi misalnya kegiatan masak memasak, terus olahraga ya, kalian pengen olahraga di dalam rumah, terus apalagi ya, tidur, makan, berkumpul bersama keluarga, ke WC ya. Pokoknya intinya semua kegiatan kalian harus tulis ya, kalian harus tulis, kalian harus list ya. Jadi setelah kalian sudah melis semua kegiatan, nah setelah kalian sudah melis semua kegiatan, kalian sudah gampang untuk mengetahui ruangan-ruangan yang kalian butuhkan agar kegiatan kalian itu dapat terakomodir ya di ruangan tersebut. Nah, jadi misalnya nih, memasak ya, memasak berarti kalian membutuhkan dapur atau satu buah dapur. Nah, berarti kalian sudah tahu dong ruangan yang kalian butuhkan itu dapur. Terus tidur ya, tidur tergantung berapa orang yang pengen tidur di dalam denah rumah tersebut gitu, atau berapa orang yang tinggal dan menetap dan beristirahat di dalam rumah tersebut. Nah, misalnya ada 3 orang nih yang pengen menetap di dalam denah rumah tersebut. Jadi berarti kalian membutuhkan 3 buah kamar tidur. Ya, jadi seperti itulah contoh simpelnya, semoga kalian bisa mengerti ya. Ya, karena itu sudah paling simpel banget sih kalau saya contohin. Ya, intinya semogalah kalian mengerti. Dan selanjutnya adalah selanjutnya adalah pelajari dan riset standar kebutuhan ruangan yang sudah kalian rencanakan. Nah, jadi kebutuhan ruangan yang sudah kalian rencanakan tadi, misalnya kamar tidur, terus kamar mandi, terus ruang keluarga, terus dapur, apalagi ya, ruang fitness. Nah, itu semuanya sudah ada di standar ya. Jadi sudah ada di standar. Itu saya rasa sangat mudah banget ya kalau misalnya sudah ada standarnya, mempermudah untuk kita mengetahui ukuran detail daripada ruangan-ruangan yang kita butuhkan. Jadi untuk standarnya itu sendiri kalian sudah bisa dapatkan di di internet juga, kalian coba cari artikel yang membahas tentang standar besaran ruangan dan kebutuhan ruangan. Ya pokoknya artikel-artikel mengenai arsitektur. Terus kalau untuk saya sendiri ya, untuk saya sendiri juga pakai standar dari buku Data Arsitek jilid 1, 2, dan 3. Nah, itu buku saya pakai dari semester 1 sampai selamanya saya berprofesi sebagai seorang arsitek ya. Jadi isi bukunya itu seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Di dalam isinya itu sudah ada lengkap
sudah lengkap mengenai ukuran detail standarnya, itu udah buat kita gampang banget untuk mengetahui besaran ruangan. Dan covernya itu seperti ini ya, covernya itu seperti ini. Nah, jadi covernya seperti itu. Kalian bisa cari ya, kalian bisa cari buku itu di online shopping juga kalau misalnya kalian mau pesan. Kalau misalnya kalian punya internet, kalian boleh download juga versi PDF-nya. Ya, jadi pokoknya serba mudah lah untuk mengetahui standar besaran ruangan ya. Atau kalau misalnya kalian malas untuk mendownload ya kalian coba cari saja ya artikel mengenai standar besaran ruangan gitu. Oke. Oke, dan selanjutnya adalah membuat korelasi antara setiap ruangan dan juga zonasi dari setiap ruangan yang sudah kalian rencanakan tadi. Ya, jadi pertama korelasi dulu. Nah, korelasi ini maksudnya adalah menghubungkan antara erat dengan tidak eratnya antara satu buah ruangan dengan ruangan yang lainnya. Oke, saya kasih contoh. Misalnya itu kamar mandi erat kaitannya dengan dengan tempat tidur, dengan kamar tidur. Aduh, sorry ya, maaf. Ya, dengan kamar tidur. Jadi korelasinya itu mereka berdua saling berdekatan ya. Jadi antara kamar mandi sama kamar tidur itu harus saling berdekatan pada desain denahnya. Nah, dan korelasi selanjutnya untuk lebih untuk membuat kalian lebih paham. Ini simpel sih. Semoga kalian bisa paham ya. Jadi ruang makan itu erat kaitannya dengan dapur ya. Jadi ruang makan itu erat kaitannya dengan dapur. Nah, otomatis antara ruang makan dengan dapur itu harus saling berdekatan. Mungkin saya jelaskan sesuai fungsinya. Jadi di fungsinya, kalau misalnya ruang makan itu berfungsi untuk tempatnya kita makan ya kan, gak mungkin kan tempatnya kita mandi. Ya, jadi kalau misalnya ruang makan itu tempatnya kita makan, menyantap makanan, dan dapur itu tempatnya kita memasak makanan. Kalau misalnya kita pengen makan, otomatis kita harus masak dulu dong di dapur. Ya, kalau misalnya kalian pesan online ya nggak apa-apa sih. Jadi kalian nggak perlu masak. Ya, itu kalau misalnya kalian pesan online. Nah, kalau misalnya kalian harus memasak di dapur, setelah kalian memasak di dapur ya, makanan yang sudah kalian masak di dapur, pasti kalian akan membawanya ke ruang makan atau ke tempat kalian makan biasanya gitu. Nah, jadi antara fungsi ruang makan dengan dapur itu saling berkaitan. Aduh, saya ngomongnya jadi belibet. Ya, jadi antara fungsi ruang makan dan dapur itu saling berkaitan. Jadi kalau misalnya kita mau makan, kita harus masak dulu di dapur. Terus setelah kita masak, kita balik lagi ke ruang makan untuk menyantap makanan yang sudah kita masak. Jadi seperti itu sih contoh simpelnya dalam menghubungkan sebuah korelasi antara setiap ruangan yang satu dengan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Zonasi ya, jadi ada yang namanya zonasi ini. Sebenarnya zonasi ini tuh sudah didapatkan di perkuliahan jurusan arsitektur di semester 3 atau 4 ya. Saya lupa sih lebih tepatnya. Intinya di semester awal juga itu sudah ada sih yang namanya zonasi. Jadi zonasi itu terbagi menjadi 3, ada yang namanya zona publik, zona semi publik, dan zona privat. Jadi 3 zonasi ini itu membuat kalian itu lebih mudah untuk membagi ruangan dan mengetahui fungsi dari setiap ruangan atau fungsi akses atau fungsi yang boleh diakses dari setiap ruangan terhadap terhadap orang yang terkait dalam sebuah ruangan kalian atau orang yang baru pengen datang berkunjung ke rumah kalian. Mungkin saya langsung ke contoh simpelnya. Misalnya nih ruang privat ya, ruang privat itu seperti kamar tidur ya, kamar tidur itu ruang privat. Nah, jadi yang dapat masuk ke ruang privat kalian
itu hanya keluarga yang sangat dekat, misalnya kakak kandung kalian, bapak dan ibu kalian. Jadi hanya keluarga yang sangat dekat ya. Jadi kalau itu pun juga ya, kalau misalnya di ruangan privat, kalau di ruangan privat itu mereka mau masuk ke kamar tidur kalian itu ya kalau sesuai fungsinya namanya aja privasi, berarti mereka harus minta izin dulu gitu untuk masuk ke kamar tidur kalian. Nah, selanjutnya ke ruangan semi public. Ya, jadi ke ruangan semi public itu adalah ruangan mungkin bisa kita katakan ruang keluarga ya. Ruang keluarga. Karena di apa ya? Karena di ruang semi public ini tempatnya kalian berkumpul, beraktivitas, bersosialisasi bersama keluarga kalian, keluarga dekat, keluarga jauh, sepupu sekali, sepupu dua kali, sepupu jauh gitu kan. Ya, jadi di tempat inilah yang dinamakan ruangan semi public ya. Jadi itu tepatnya berada di ruangan tengah daripada denda kalian. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya ruangan publik ya. Jadi ada yang namanya ruangan publik itu mungkin ruangan bagian depan, bisa kita katakan ruang tamu. Nah, ruang tamu itu termasuk ruangan publik. Tapi kalau misalnya dalam pembentukan denda rumah itu juga termasuk ruangan semi publik sih ya. WC termasuk ruangan publik juga atau semi publik gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya di bagian depan itu ruang tamu termasuk ruangan publik. Nah, jadi kalau misalnya ruangan publik ini tempatnya kalian berinteraksi dengan orang yang tidak terlalu kalian kenal atau apa ya, atau tidak terlalu dekat lah ya, seperti tamu yang bakal datang berkunjung ke rumah kalian, entah itu apa ya, entah itu orang yang hanya datang bersilaturahmi ya, bersilaturahmi terus kalian tidak terlalu mengenalnya, atau kalian kenal tapi nggak terlalu dekat. Nah, kalian pasti akan berinteraksi dengan orang tersebut di ruang tamu gitu. Jadi seperti itulah mungkin sedikit penggambaran daripada ruangan publik, terus ruangan privat, dan ruangan semi publik. Mungkin jika ada yang salah, mohon maaf ya. Mohon maaf. Dan ya mungkin kalian bisa komen di kolom komentar di apa ya, di channel ini gitu. Nah, setelah kalian sudah mengatur antara zonasi dan ruangan apa ya, antara zonasi dan korelasi dari setiap ruangan, kalian sudah bisa lanjut ke membuat dena dasar. Oke, kita bakal lanjut ke membuat dena dasar bangunan. Oke, yang terakhir adalah ketika misalnya kalian sudah menonton video sampai di menit ini, tentunya kalian sudah bisa membuat denah rumah sendiri. Iya, jadi kalian sudah mengetahui standar besaran ruangan, kalian sudah melakukan riset, kalian sudah mengetahui atau membagi zonasi setiap ruangan yang kalian sudah rencanakan. Terus kalian juga sudah apa ya, membuat korelasi antara setiap ruangan, dekat dengan tidak dekat ya, erat dengan nggak erat gitu kan. Nah, jadi intinya kalau misalnya kalian sudah menonton video sampai di tahap ini, kalian tentunya sudah paham tentang standar-standar detail, dan kalian juga sudah bisa membuat denah rumah sendiri. Ya, jadi kalian oh ya, kalau untuk membuat denah rumah itu ada dua cara ya. Pertama itu di digital ya. Pertama itu bisa kalian menggunakan digital dengan memakai software AutoCAD. Ya, jadi kalau misalnya kalian nggak bisa memakai apa ya, software, atau kalian tidak punya laptop untuk menggambar di AutoCAD, kalian bisa membuat manual ya. Jadi karena saya juga awal buat denah itu ya manual ya, nggak harus digital sih ya. Jadi yang kalian butuhkan itu cuma pensil ya, terus kertas ya, kertas dan penggaris ya. Jadi yang kalian butuhkan itu simple dan mudah kalian dapatkan. Jadi kalian bisa gambar sendiri ya denah rumah yang kalian inginkan atau yang kalian sudah rencanakan. Nah, setelah misalnya kalian sudah gambar sketsa dasarnya, terus kalian sudah lengkapi ukuran dan detailnya ya, ukuran dan detail dari denah tersebut ya, tentunya harus ada ukuran dong. Nah, ukuran itu tentunya kalian sudah tahu dong ya, karena kalian sudah melakukan riset mengenai standar besaran ruangan. Jadi setelah sudah jadi satu buah denah,
saya sarankan kalian membuat lebih atau alternatif lebih daripada satu buah denah ya. Jadi intinya kalian membuat alternatif denah mungkin antara 1, 2, dan 3 ya. Kalau saya sih biasanya sampai dengan alternatif 3 ya. Sampai dengan 3 alternatif ya, maaf. Ya, jadi sampai dengan 3 alternatif dan saya memilih di antara 3 itu mana yang paling bagus ya, mana yang paling bagus. Karena yang namanya manusia ketika mendesain pertama kali itu nggak ada yang sempurna. Jadi makanya diwajibkan atau diharuskan untuk membuat alternatif lain gitu. Jangan cuma membuat satu denah doang ya. Terus kelebihan ketika misalnya kalian membuat 3 alternatif atau pokoknya intinya lebih dari satu ya, lebih dari satu. Nah, misalnya 3 alternatif nih. Jadi 3 alternatif ya, kalian sudah bisa mereview kembali gitu denah kalian dan kalian bisa melihat letak kelebihan dan kekurangan dari setiap denah yang sudah kalian rancang atau yang sudah kalian buat. Selanjutnya kalian bisa menggabungkan di antara 3 denah ini ya. Jadi kalian menggabungkan di antara 3 denah ini dan melahirkan satu buah denah yang bagus, yang yang mungkin sudah cukup bagus, sudah cukup sempurna dan sudah cukup pokoknya sudah cukup segalanya lah. Ya, maksudnya itu kalian bisa melahirkan satu buah denah yang sudah kalian review kembali mulai dari segi kekurangannya sehingga mengurangi kesalahan dalam mendesain ya. Jadi itulah fungsi ketika misalnya kalian membuat lebih daripada alternatif gitu kan. Jadi mengurangi kesalahan daripada mendesain denah tersebut gitu. Jadi ya nggak ada salahnya sih kalau misalnya kalian membuat banyak alternatif. Cuma jangan kebanyakan juga ya, itu namanya menguras otak gitu. Jadi seperti itulah langkah dan cara untuk membuat denah bagi pemula ya, bagi pemula atau bagi teman-teman yang kuliah di jurusan arsitektur tentunya di semester awal. So, kita sudah berada di menit terakhir daripada video ini. Saya ucapkan thank you banget untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir dan jangan lupa juga untuk support video ini, terus channel ini juga kalian support dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika videonya bermanfaat sehingga teman-teman kalian itu mendapatkan ilmunya gitu. Dan ya siapa tahu aja channel ini tuh bisa menjadi channel nomor 1 di Sulawesi Tenggara. Jadi intinya thank you banget untuk kalian semua yang sudah support terus channel ini dari awal terbentuknya sampai sekarang, sampai 300 lebih subscriber, terus sampai ada 1000 kali ya, di atas 1000 kali jam tayang juga. Thank you banget pokoknya untuk kalian semua. Dan see you di next video berikutnya. Bye bye.